Shalom yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan yang luar biasa. Kita hari ini akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul, milikilah firman kebenaran. Minggu lalu saudara semua sudah mendengar firman Tuhan yang berkata, milikilah roh kebenaran. Hari ini kita mau bahas, milikilah firman kebenaran. Jadi ini untuk mempertajam setiap kita orang percaya, supaya kita lebih lagi untuk menikmati janji-janji Tuhan. Untuk bisa kita tahu ada apa dengan orang percaya bila kita memiliki firman kebenaran. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi saudara lihat bagaimana hebatnya kalau kita memiliki firman kebenaran. Kalau kita memiliki firman kebenaran, tandanya adalah kita dapat memperkatakan. Kenapa? Karena kita sudah miliki. Ada banyak orang tidak bisa memperkatakan perkataan firman. Kenapa? Karena tidak memiliki firman. Karena tidak memiliki kebenaran. Makanya perkataannya selalu menyakitkan, selalu membuat orang kecewa. Perkataannya selalu nyelekit, membuat orang tidak nyaman. Jadi kalau kita ada firman kebenaran, maka kita dapat memperkatakan. Dan Tuhan katakan, orang yang memiliki firman kebenaran, dia dapat merenungkan itu siang dan malam. Jadi yang kita ingat itu bukan hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi kita dapat mengingat setiap hari, siang dan malam, yang kita renungkan adalah firman kebenaran. Karena apa kata Tuhan? Karena supaya kita dapat bertindak hati-hati. Jadi dalam perjalanan iman kita ini seringkali salah, seringkali meleset, seringkali menyimpang. Tetapi dengar baik, kalau saudara memiliki firman kebenaran ini, maka di dalam setiap aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, kita akan bertindak hati-hati. Dan orang yang bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan memberikan jaminan. Tuhan berkata apa? Bahwa perjalanan mereka, perjalanan apa ini maksudnya? Bukan hanya perjalanan hidup, tapi perjalanan iman. Perjalanan iman mereka akan berhasil. Ini ditujukan kepada bangsa Israel oleh Yosua supaya mereka terus berjalan untuk mendapatkan tanah perjanjian maksimal. Supaya mendapatkan seluruh dengan maksimal. Dan Tuhan menjanjikan banyak janji-janji dalam firman Tuhan kebenaran ini. Supaya semua kita mendapatkan janji Tuhan maksimal. Amin. Kita tidak mau dapat separuh-separuh. Kerajaan Tuhan akan diberikan kepada kita maksimal. Janji-janji Tuhan, kebenaran, bahkan kemuliaan maksimal. Dan dikatakan selain berhasil, kita akan beruntung. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa pentingnya kalau kita punya kebenaran ini dalam hidup kita. Karena memang akhir-akhir ini si penyesat itu bekerja dengan keras. Dia tidak ingin ada di antara orang-orang benar. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu tetap langgeng dalam perjalanannya. Dia ingin menyesatkan setiap orang percaya.
Dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 dikatakan bahwa si penyesat itu telah pergi ke seluruh dunia. Termasuk ke tempat ini. Bapak Ibu, kalau kita tidak mempersiapkan sungguh-sungguh kita dengan haus, dengan lapar, kata firman Tuhan minggu lalu. Bahwa kita harus haus dan lapar akan kebenaran. Kalau kita memiliki itu dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Si penyesat itu dia boleh pergi ke seluruh dunia. Bahkan dia boleh datang ke tempat ini. Tetapi ingat, kita tetap teguh untuk tetap berjalan di dalam kebenarannya. Amin. Karena firman kebenaran ini menjamin hidup kita. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Kita lihat contoh apa yang dikatakan oleh Daud di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-28. Tolong dibacakan. Pasal 7 2 Samuel ayat yang ke-28 dibacakan. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu-lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Iya, ini adalah sebuah ungkapan doa yang sungguh-sungguh keluar dari mulut seorang raja yang bernama Daud. Dia berkata, oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu adalah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu ini. Apa perkara yang baik yang Tuhan janjikan? Lihat ayat yang ke-16. Keluarga dan kerajaan-Mu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan-Ku. Tahta-Mu akan kokoh untuk selama-lamanya. Iya, jaminan kalau saudara memiliki firman kebenaran di dalam hidup ini, maka Tuhan sendiri yang berkata dalam janjinya kepada Daud. Keluarga dan kerajaan-Mu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan-Ku. Tahta-Mu dan ya tahta-Mu akan kokoh untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, kita perlu belajar ini yang begini-begini. Kita terus mengejar, terus kepingin memiliki kebenaran-kebenaran Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan janji yang sama. Apa perkataan Daud di dalam ayat 19? Dibacakan. Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Oh, kalau kita memiliki firman kebenaran, ini akan memungkinkan kita sekarang. Kita belum tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi firman kebenaran ini bisa memberikan jaminan. Apa kata Daud? Engkau telah memberikan kepada hamba-Mu ini suatu janji. Bahkan dalam masa yang masih jauh. Dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan. Dia belum tahu tapi dia sudah diperlihatkan. Taunya dari mana kalau kita memiliki firman kebenaran? Ini harus diakui. Bagaimana Bapak Ibu? Nubuatan ini nanti kita akan lihat. Ternyata serentetan manusia yang akan datang. Yang akan membesarkan kerajaan Daud adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memiliki ini, kita akan memiliki Yesus. Dan itu, saudara dengar Tuhan katakan kita bukan hanya memiliki Yesus. Tetapi kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Kalau begitu, apa yang kita harus lakukan? Supaya bisa mendapatkan jaminan Tuhan yang luar biasa ini. Yang pertama, hiduplah berdasarkan firman kebenaran. Baca Mazmur 119 ayat 160. Firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Oh, orang kalau memiliki firman kebenaran ini dan mendasari
hidupnya dengan firman kebenaran. Maka saudara bisa berkata kepada Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Jadi bukan karena kita ada kondisi tertentu baru pakai firman Tuhan, tidak. Kebenaran Tuhan itu selama-lamanya. Kalau kita menjadi orang percaya, kita harus bertindak seperti apa yang Tuhan katakan dalam kebenaran hukum-hukumnya. Salah satu contoh, Roma 12 ayat 17. Di sana dikatakan apa? Agar kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan menuntut pembalasan, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Dan yang ketiga, jangan kita kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita lihat peristiwa yang terjadi kepada yang namanya Daud. Ketika dia mengalami kebangunan rohani, dia disuruh oleh bapaknya. Kamu lihat kakak-kakakmu lagi berperang ikut sama Raja Saul. Mereka menghadapi sebuah musuh yang sangat mengerikan, yang tidak terkalahkan, namanya orang Filistin dengan pahlawannya namanya Goliat. Ketika Daud sampai di sana, Daud melihat dia menghina, menghujat nama Tuhan. Singkat ceritanya, Daud mendapatkan kesempatan untuk melawan Goliat. Dia bilang, kamu datang dengan lembing, dengan senjata, dengan alat perang. Tapi aku datang dengan nama Tuhan orang Israel. Wah, pergi membawa nama Tuhan. Pergi dengan sebuah kebenaran firman. Melawan musuh yang begitu hebat. Ceritanya adalah Daud mengalahkan Goliat hanya dengan satu sentakan batu ali-alinya masuk langsung ke dahinya, mati. Dan terjadilah sebuah cerita ketika mereka pulang. Putri-putri Israel, putri-putri Yerusalem berkata apa? Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Nah, ini ceritanya. Kalau orang memiliki firman kebenaran, dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sejak saat itulah kecemburuan yang dari Saul muncul setiap hari. Dan cerita firman Tuhan katakan apa? Di dalam satu kesempatan, 1 Samuel pasal 18 ayat 11. Ketika Saul mengalami yang namanya roh jahat melingkupi hidupnya, Alkitab mencatat dia mengambil tombak dan dia melemparkan kepada Daud. Daud mengelak, kaget Daud. Loh, kok raja jadi begini? Dia ambil tombak sekali lagi, 2 kali. Daud mengelak dan Daud lari. Lolos dari kematian. Kenapa bisa lakukan ini seorang raja? Karena cemburu. Dan terus 1 Samuel 19 ayat 10. Diulangi lagi ketika roh jahat itu datang menguasai Saul. Saul lagi mengambil tombaknya melempar lagi kepada Daud yang sedang menghibur dia. Tetapi lihat orang yang punya firman kebenaran. Dia hanya mengelak dan dipelihara oleh Tuhan. Tidak kena. Yang terjadi adalah Saul menjadikan Daud adalah musuh bebuyutan. Kenapa? Karena dia bilang, aku takut jangan sampai kerajaan ini menjadi milik dari Daud. Dan terus menerus dan akhirnya Daud harus melarikan diri dari Saul. Apa yang terjadi?
Firman Tuhan berkata di dalam 1 Samuel pasal 24 bahwa Saul mengumpulkan tentara elitnya 3.000 untuk mengejar Daud. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika mereka sedang mengejar Daud ternyata bersembunyi dalam sebuah gua. Dan herannya di dalam gua itu Daud dan pasukannya dan orang-orangnya sedang berdiam. Masuklah Saul untuk buang hajat. Alkitab mencatat, orang-orang dari Daud berkata, Daud, ini kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kamu membalaskan kepada musuhmu. Daud berkata, tidak, jangan. Tapi Daud mengambil ujung, dikatakan punca jubah Saul dipotong. Saya cari dalam kamus, apa ini punca? Ternyata itu pojok dari kain. Jadi ujungnya kain itu dipotong sekecil. Cet. Terus dia kasih tahu, ketika Saul selesai buang hajat dia keluar. Daud dan teman-temannya keluar dan pergi sambil berteriak, Tuanku Raja, Tuhan telah memberikan kesempatan kepadaku untuk membalaskan, tapi aku tidak lakukan kepada raja yang diurapi Tuhan. Saul berkata, apakah engkau itu suara anakku Daud? Iya, aku tidak membunuh raja karena aku berbelas kasihan. Alkitab mencatat, Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Setelah Saul minta maaf, Saul bilang, kamu yang benar, aku yang salah. Pergilah anakku Daud. Selang beberapa waktu lagi, masuk lagi roh jahat. Orang-orangnya berkata, Saul, kami melihat Daud berada di padang gurun. Ayo kumpulkan 3.000 pasukan lagi, kita kejar dia. Dan ceritanya, ketika Saul mengejarnya, tibalah waktu malam, mereka kecapean. Saul ketiduran di antara pasukannya. Di sana ada yang namanya Abner, si panglima yang gagah perkasa. Ketika mereka mengintai, Saul sedang tidur. Daud berkata kepada teman-temannya, siapa yang mau ikut aku untuk melihat Raja Saul yang sedang tertidur? Abisai bilang, aku yang ikut. Mereka pergi berdua. Ketika mereka pergi, masuk di tengah-tengah kemah Raja Saul, tidak ada yang tahu. Abisai bilang, Daud, aku tikam sekali saja kepalanya, maka dia pasti akan mati. Tidak perlu 2 kali. Daud bilang, tidak, jangan lakukan itu. Kita ambil saja tombaknya dan mari kita pergi. Dan ambil kendilnya sebagai tanda bahwa kita sudah masuk ke kemahnya dan tidak ada yang tahu dan kita tidak membunuh raja. Apa yang terjadi? Mereka keluar sambil pergi antara lembah yang satu ke lembah yang lain. Mereka berteriak, Daud berteriak, hai Abner, engkau adalah panglima yang hebat. Bertindaklah sebagai laki-laki. Tetapi apa yang engkau lakukan sekarang? Saul, tuanmu raja, ada yang datang untuk membunuh tetapi engkau tidak berjaga-jaga. Ini adalah tombak dan kendinya bahwa harusnya Saul raja tuanmu itu mati. Saul berteriak lagi, apakah itu suaramu Daud anakku? Iya tuanku raja. Aku hari ini tidak melakukan apa-apa kepada tuanku. Walaupun ada kesempatan untuk aku membalas. Raja menangis. Saudara dengar baik. Kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan. Kenapa? Perhatikan. Orang yang punya kebenaran, firman, dan mendasari hidupnya dengan kebenaran firman. Firman kebenaran.
Maka tandanya adalah ketika mendapatkan kesempatan, Daud memotong puncak jubah daripada Saul. Alkitab mencatat apa? 1 Samuel pasal 2 ayat 5-8. Maka berdebar-debarlah. Cuman potong ujungnya doang. Berdebar-debar. Orang yang punya firman kebenaran, pastikan setiap dia melakukan aktivitas yang tidak sesuai, tidak berdasarkan firman kebenaran, hati nuraninya akan bergetar. Jadi perlu dicek. Bapak Ibu, kalau kita menjadi anak Tuhan, kita harus menjadi anak Tuhan yang selalu tindakan kita berdasarkan firman kebenaran. Kalau kita melakukan sesuatu dan tidak ada getarannya, tidak memberikan sinyal di dalam diri kita, di dalam hati nurani kita, ingat-ingat apakah engkau punya firman kebenaran atau tidak. Tetapi kalau engkau melakukan segala tindakanmu dengan damai sejahtera, itu pasti engkau mempunyai firman kebenaran. Amin. Kalau tidak, kita menjadi orang Kristen yang seenaknya. Lihat ini ya enggak apa-apa, lakukan itu enggak apa-apa. Tidak terasa apa-apa. Kenapa? Karena enggak punya firman kebenaran. Makanya keputusan yang diambil oleh Daud, dia berkata, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan, apalagi membunuh. Saudara dengar baik, ini adalah sebuah keputusan dari orang percaya. Bila kita benar-benar menjadi orang Kristen yang militan, yang ingin menerima janji-janji Tuhan, dengar, engkau harus melandasi hidup iman, perjalanan iman kita ini dengan firman kebenaran. Selain dari itu, akan berbahaya hidup kita. Makanya yang kedua, hidupilah dan tegakkanlah kebenaran. Kalau kita mau menerima janji-janji Tuhan, maka kita harus hidup menegakkan kebenaran. 2 Samuel pasal 8 ayat 15, bacakan. 2 Samuel 8 ayat 15. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Iya, demikianlah. Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Menegakkan. Jadi saya mau katakan kepada saudara, hal yang ini akan menjadi sulit bagi siapa saja, bagi setiap orang untuk menegakkan kebenaran. Itu bila dia mulai berhasil, dia mulai sukses, dia mulai berkuasa. Daud ketika dia berhasil, sukses dan berkuasa, justru Alkitab mencatat, dia mengatakan, aku menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsa. Adakah kita bisa lakukan ini? Ketika engkau mulai berhasil, adakah engkau mulai bisa melakukan penegakan kebenaran? Khususnya untuk dirimu sendiri. Dulu kalau lagi susah bisa berdoa kepada Tuhan dengan baik. Sekarang setelah berhasil sudah tidak pakai doa lagi. Kenapa? Sudah banyak uang. Semuanya yang berbicara uang. Dulu waktu menderita semuanya andalkan Tuhan. Tapi sekarang setelah berhasil, setelah sukses, setelah punya kuasa, sudah mulai mengandalkan kekuasaan. Daud tidak lakukan itu. Alkitab mencatat Daud memerintah seluruh bangsa Israel dengan keadilan dan kebenaran yang ditegakkan. Artinya sebelum Daud,
keadilan dan kebenaran, itu simpang siur. Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah di dalam rumah tangga kita bisa lakukan hal yang demikian? Yang benar kita katakan benar, yang tidak kita katakan tidak. Saudara perhatikan, di dalam 2 Tawari pasal 12 ayat 16. Di sana ada seorang raja yang bernama Uzia. Ketika dia masih remaja, dia sudah diangkat menjadi raja umur 16 tahun. Dan Alkitab mencatat Raja Uzia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berbuat benar seperti ayahnya di zaman Sakaria. Jadi semasa-masa Sakaria berhidup, dia melakukan kebenaran. 52 tahun dia memerintah. Tetapi Alkitab mencatat di dalam 2 Tawari 18 ayat 21. Ketika dia berhasil. Ketika dia menjadi kuat. Ketika dia banyak kekayaannya. Kambing dombanya, ternaknya ada yang di lembah, ada yang di atas gunung. Dia memperkuat akan posisi keamanan dari kerajaannya. Dia membangun menara-menara jaga yang hebat. Dia membangun kekuatan militer kerajaannya dengan perisai, tombak, dan pedang yang hebat-hebat. Alkitab mencatat. Tetapi Alkitab berkata, ketika dia menjadi kuat dan berhasil, dia menjadi tinggi hati. Dan tinggi hati ini, sombong ini, harusnya dia hanya diperintahkan Tuhan untuk menjadi raja. Tidak boleh menjadi imam. Dan dia mengambil tindakan pekerjaan imam. Dia masuk dalam rumah Tuhan untuk membakar ukupan. Wanda boleh. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang kalau sudah congkak, sudah sombong, sudah bertindaknya macam-macam. Inilah yang saya mau katakan kepada saudara. Kalau kita tidak punya kebenaran, kita tidak bisa menegakkan itu. Bukan hanya kepada orang lain, kepada diri kita sendiri. Itu akan menjadi sulit. Dulunya bisa baik, setia, cinta Tuhan. Sekarang ogah-ogahan ada. Apa toh? Ibadah itu apa? Tuhan katakan kepada Uzia. Di dalam 2 Tawari 26. Perhatikan ayat yang ke-18. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan dan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia." Telah berubah setia. Apa itu? Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal itu. Kalau kita tidak menegakkan kebenaran, tidak akan mendapatkan kehormatan dari Tuhan. Ini mengerikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua kita dijanjikan Tuhan untuk menerima apa? Kemuliaan. Ada sebuah penghormatan dari Tuhan nanti kita akan dapatkan. Tetapi lihat, berbeda dengan yang namanya Daud. Ketika dia sungguh-sungguh menegakkan kebenaran. 1 Raja-Raja 15 ayat yang kelima dibacakan. 1 Raja-Raja 15 ayat yang kelima. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Wow, firman Tuhan menegaskan bahwa Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya seumur hidupnya. Tetapi firman Tuhan, Alkitab kita begitu jujur. Kecuali dalam soal perkara Uria. Cuman itu aja. Kenapa Alkitab harus memberikan catatan itu? Karena Daud
walaupun dia dalam kelemahan, di dalam berbuat dosa ini, tapi dia tidak melakukan 2 kali, hanya sekali. Dan dia bertobat. Itu yang membuat Tuhan berkata, apa yang dilakukan Daud itu adalah perbuatan benar di mata Tuhan. Bukan soal Uria loh, kecuali Uria kan. Tetapi yang lain dari itu, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Orang yang memiliki firman kebenaran, dia dapat menegakkan kebenaran. Bapak Ibu, apa hasil dari orang yang menegakkan keadilan dan kebenaran? Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Iya. Ini yang menjadi kekuatan perjalanan hidup dari seorang Daud. Dinubuatkan bahwa nanti akan ada orang yang luar biasa keluar dari keturunan Daud. Perhatikan, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Ayat yang kelima, siapa ini? Ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara dengar, inilah perjalanan hidup dari seorang yang mendasarkan hidupnya dengan firman kebenaran. Dan inilah orang yang melakukan kebenaran sepanjang hidupnya. Jaminannya adalah apa? Akan datang seorang penasehat. Penasehat yang apa? Penasehat yang ajaib. Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini akan terjadi bagi hidup orang percaya yang hidup memiliki firman kebenaran. Dia akan mengalami sifat-sifat dari Yesus Kristus. Apa itu? Penasehat. Orang yang punya kebenaran, dia bisa menasehatkan orang lain. Orang yang punya firman kebenaran, hidupnya selalu ditandai dengan keajaiban-keajaiban. Perjalanan rohaninya akan selalu perkasa. Tidak memble, sedikit-sedikit ngambek. Sedikit-sedikit males. Sedikit-sedikit serausa gerejo-gerejonan. Orang yang punya tanda-tanda ini adalah mereka yang memiliki firman kebenaran. Jadi kalau saudara mulai tidak semangat, mulai tidak ada keperkasaan Tuhan dalam hidupmu, maka dengar baik, engkau mulai kehilangan kebenaran firman dalam hidupmu. Orang yang punya firman kebenaran, dia akan memiliki kekekalan. Orang yang punya firman kebenaran, dia akan hidup damai sejahtera yang berlimpah. Makanya pagi hari ini kita harus berteriak kepada Tuhan, Tuhan, tambah-tambahkanlah imanku supaya aku tetap memiliki firman kebenaran terus-menerus dalam hidupku, supaya aku menjadi orang-orang penasehat. Tanda ajaib ada dalam hidupku. Perjalanan imanku tetap perkasa. Dan dijanjikan tempat yang kekal, damai sejahtera melingkupi hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang.
selalu.